Pernahkah kamu berpikir, kenapa berpikir bisa jadi hal yang menakutkan? Kedengarannya aneh, karena bukankah berpikir itu sifat alami manusia? Tapi sejarah manusia penuh dengan kisah orang-orang yang dihukum hanya karena berani bertanya. Dari Sokrates yang dipaksa menenggak racun, Galileo yang dikurung karena bintang-bintangnya, hingga Ibnu Rushd yang karyanya dibakar karena dianggap terlalu rasional. Mereka semua punya satu dosa yang sama, berani menyalakan api pengetahuan di tengah dunia yang takut terbakar olehnya. Inilah kisah tentang filsafat, api kecil yang pernah diharamkan, tapi tak pernah padam. Manusia lahir dengan satu kebiasaan yang tidak pernah hilang. Bertanya, mengapa? Dari kecil kita sudah mulai dengan hal-hal sederhana. Kenapa langit biru? Kenapa aku harus tidur? Juni, kenapa waktu terasa cepat kalau senang? Pertanyaan-pertanyaan polos itu ternyata adalah bentuk paling awal dari filsafat. Dia muncul bukan dari ruang kelas atau buku tebal, tapi dari rasa ingin tahu yang murni, dari kegelisahan kecil yang berbisik dalam kepala setiap manusia. Filsafat pada dasarnya bukan tentang mencari jawaban pasti, tapi tentang menyadari bahwa kita belum tahu. Dari kesadaran itu, lahirlah keinginan untuk memahami lebih dalam, untuk menembus permukaan realitas dan mencari makna di baliknya. Itulah api yang membedakan manusia dari makhluk lain. Api yang membakar keinginan untuk tahu, untuk tak memahami, untuk menemukan makna dalam hidup yang sering kali absurd ini. Namun, rasa ingin tahu itu tidak selalu nyaman, karena semakin kita bertanya, semakin kita menyadari betapa banyak hal yang tidak kita mengerti. Disinilah filsafat menjadi semacam petualangan batin, sebuah perjalanan tanpa peta, di mana setiap jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Dan mungkin itu yang membuat filsafat terasa berbahaya. Ia tidak memberi ketenangan, tapi mengguncang kenyamanan yang kita ciptakan sendiri. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan praktis, di mana orang lebih suka jawaban instan daripada proses berpikir yang panjang. Tapi filsafat mengajarkan hal sebaliknya. Berhenti sejenak, menatap dan bertanya. Ia memaksa kita menantang hal-hal yang dianggap pasti, mempertanyakan nilai yang diwariskan, bahkan memeriksa makna dari kebahagiaan, cinta, dan kebenaran. Dalam setiap mengapa, ada keberanian untuk tidak puas dengan permukaan. Filsafat bukan hanya milik para profesor atau pemikir besar, yang ada dalam diri setiap orang yang berani berpikir sedikit lebih dalam dari biasanya. Ia hidup di percakapan malam yang jujur, di rasa gelisah saat menatap langit, di keinginan memahami diri sendiri dan dunia. Itulah esensi sejati filsafat, keberanian untuk terus bertanya, bahkan ketika dunia menuntut kita untuk diam. Ada masa di mana berpikir terlalu jauh bisa membuat seseorang kehilangan nyawa. Bukan karena mereka berbuat kejahatan, tapi karena mereka berani bertanya hal-hal yang tak seharusnya ditanyakan. Sejarah penuh dengan nama-nama yang dianggap berbahaya, bukan karena pedangnya, tapi karena pikirannya. Karena mereka menyalakan api di tengah kegelapan yang dijaga rapat oleh dogma dan ketakutan. Ambil contoh Sokrates, lelaki tua di Athena yang punya kebiasaan aneh. Ia tidak memberi jawaban, tapi justru bertanya balik. Dia mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa. Tapi justru karena sikap itu, ia dianggap merusak tatanan. Para penguasa dan tokoh moral merasa terganggu. Bagaimana mungkin seorang warga biasa bisa mengguncang cara berpikir seluruh kota hanya dengan pertanyaan sederhana? Di akhirnya, Sokrates dijatuhi hukuman mati. Bukan karena membunuh, tapi karena membuat orang lain berpikir. Berabad-abad kemudian, hal yang sama terjadi pada Galileo Galilei. Dengan teleskop kecilnya, ia melihat sesuatu yang tak sejalan dengan keyakinan zaman. Bumi bukan pusat segalanya. Dia tidak bermaksud melawan Tuhan, hanya ingin memahami ciptaannya dengan lebih jujur. Tapi apa daya, kebenaran ilmiah dianggap pengkhianatan spiritual. Dia dipaksa menarik kembali ucapannya, hidup dalam tahanan rumah, dan menyaksikan bagaimana rasa ingin tahunya diubah menjadi dosa. Dunia belum siap mendengar bahwa mungkin kita bukan pusat semesta. Di dunia Islam pun kisah serupa muncul. Ibnu Rushd atau Averroes di barat
adalah salah satu pemikir paling berani di masanya. Dia mencoba menjembatani iman dan rasio, menulis bahwa akal dan wahyu tidak perlu saling meniadakan. Tapi pandangan itu terlalu maju untuk lingkungannya. Dia dituduh seasoned, karyanya dibakar, dan namanya dihapus dari sejarah sementara waktu. Ironisnya, justru pemikiran Ibnu Rushd kelak menjadi fondasi bagi kebangkitan filsafat di Eropa. Nama-nama itu, Socrates, Galileo, Ibnu Rushd, hanyalah sebagian kecil dari daftar panjang orang-orang yang dihukum karena berpikir. Mereka menantang struktur yang sudah mapan, mempersoalkan hal-hal yang dianggap sakral, dan dengan itu, mereka menjadi ancaman bagi tatanan sosial yang nyaman dalam kepastian. Padahal yang mereka lakukan hanyalah menjalankan sifat alami manusia, bertanya. Dari kisah-kisah itu kita belajar bahwa setiap zaman punya cara sendiri untuk membungkam pikiran yang terlalu bebas. Kadang dengan racun, kadang dengan pengasingan, kadang dengan ejekan halus dari masyarakat yang tak ingin terusik. Tapi ada satu hal yang selalu sama. Pikiran yang jujur selalu menakutkan bagi kekuasaan yang rapuh. Mereka yang dianggap berbahaya itu sebenarnya bukan pembangkang, melainkan penjaga nyala kecil dalam diri manusia. Nyala yang percaya bahwa kebenaran tidak boleh berhenti di batas yang ditentukan orang lain. Mereka mungkin dibungkam, tapi gagasannya tidak pernah ikut mati. Dari setiap pengasingan lahir gelombang baru pemikiran. Dari setiap pembakaran buku, muncul generasi baru yang ingin membaca lebih dalam. Dan mungkin itulah kutukan sekaligus keindahan dari filsafat. Semakin ia dilarang, semakin kuat ia tumbuh. Karena seperti api, pikiran tidak bisa dimatikan dengan larangan. Ia hanya butuh satu hal kecil untuk kembali menyala. Keberanian untuk bertanya mengapa. Filsafat selalu punya reputasi buruk di mata mereka yang ingin segalanya tetap seperti sedia kala. Bukan karena ia kejam, bukan karena ia menipu, tapi karena ia menggugat hal-hal yang dianggap tak boleh disentuh. Di mata otoritas, entah itu politik, agama, atau sosial, filsafat seperti cermin yang terlalu jujur. Ia memantulkan apa yang ingin disembunyikan, dan tak ada yang lebih berbahaya bagi kekuasaan selain kejujuran yang tak bisa dikendalikan. Otoritas hidup dari kepastian. Mereka membangun struktur berdasarkan doktrin, hukum, dan dogma yang tak boleh diganggu. Sementara filsafat justru menumbuhkan keraguan. Dia mengajarkan kita untuk bertanya, mengapa harus begini? Dan siapa yang diuntungkan dari semua ini? Dalam sistem yang terbiasa menuntut ketaatan, pertanyaan seperti itu ibarat virus kecil yang bisa menjatuhkan menara kepercayaan yang tinggi. Karena sekali seseorang berani bertanya, maka ia akan sulit dikendalikan. Bayangkan sebuah kerajaan yang berdiri kokoh karena rakyatnya percaya raja adalah perpanjangan tangan dewa. Lalu muncul seorang filsuf yang dengan tenang berkata, "Tapi bukankah dewa tak memerlukan wakil di bumi?" Kalimat sederhana itu bisa jadi lebih berbahaya dari 1000 pemberontak bersenjata. Karena kekuasaan bisa mengatasi perang, tapi tidak bisa memadamkan pikiran yang menular. Itulah alasan utama mengapa filsafat sering dianggap musuh. Dia tidak menyerang lewat pedang tapi lewat ide. Dan ide jauh lebih sulit dihancurkan. Kekuasaan bisa menutup mulut orang, tapi tidak bisa menutup kepala mereka. Maka dari itu, sepanjang sejarah, orang-orang yang berani berpikir di luar batas selalu diawasi, disensor, bahkan dikorbankan. Karena bagi sistem yang dibangun dari ketaatan, logika adalah bentuk pembangkangan. Tapi menariknya, filsafat tidak lahir untuk melawan kekuasaan semata. Dia hanya ingin memahami kebenaran. Meski kadang kebenaran itu membuat struktur mapan tampak rapuh. Masalahnya, banyak kekuasaan yang berdiri bukan di atas kebenaran, melainkan di atas keyakinan bahwa mereka benar. Ketika filsafat datang membawa cermin, mereka panik melihat bayangan sendiri yang retak. Bagi para filsuf, berpikir bukan tindakan politis, tapi bentuk kejujuran intelektual. Namun bagi penguasa, berpikir adalah ancaman. Karena orang yang berpikir akan sulit ditakuti, dan orang yang tidak takut akan sulit diperintah. Itulah paradoks yang membuat filsafat selalu dicurigai. Ia mengajarkan manusia untuk menggunakan hal yang paling sederhana, namun paling berbahaya, akal sehat. Jadi, ketika kekuasaan melarang berpikir,
Itu bukan karena filsafat salah, tapi karena ia terlalu efektif. Deleuze buka mata, membongkar kepalsuan, dan membebaskan manusia dari ilusi kolektif. Dan bagi mereka yang hidup dari kebodohan massa, kebebasan berpikir adalah bencana. Filsafat memang tidak memiliki tentara, tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari pasukan manapun. Keberanian untuk melihat dunia apa adanya, tanpa takut kehilangan apapun, termasuk kenyamanan sendiri. Manusia punya kebiasaan aneh. Kita menyukai kepastian, meski tahu dunia tidak pernah benar-benar pasti. Kita mencari kebenaran tunggal, satu jawaban yang bisa menenangkan semua kegelisahan, menutup semua pertanyaan, dan membuat hidup terasa sederhana. Tapi disitulah filsafat datang membawa gangguan. Ia tidak memberi jawaban yang menenangkan, malah menggoyahkan keyakinan yang kita anggap suci. Filsafat tidak menghancurkan kebenaran, dia hanya membongkar ilusi bahwa kebenaran itu tunggal. Sejak lama, manusia hidup di bawah bayang-bayang ide besar. Ini benar. Itu salah, mensfarakte itu jahat, ini suci, itu najis. Semua dibuat hitam putih agar mudah dipahami. Tapi dunia tidak sesederhana itu. Filsafat datang dan berkata, tunggu dulu, apa benar semua ini mutlak? Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat tatanan goyah. Karena begitu kita mulai mempertanyakan apa yang disebut benar, kita juga sedang menggugat otoritas yang menentukannya. Filsafat mengajarkan bahwa kebenaran adalah proses, bukan benda mati. Ia lahir dari dialog, dari benturan pikiran, dari keberanian menguji keyakinan. Apa yang dianggap benar di satu zaman bisa jadi salah di masa berikutnya. Galileo membuktikan itu ketika ia menantang keyakinan bahwa bumi adalah pusat semesta. Karl Marx, Nietzsche, hingga Simone de Beauvoir pun melanjutkan tradisi yang sama. Menggugat struktur sosial dan moral yang dianggap alami. Dan di setiap masa, orang-orang semacam ini selalu dituduh mengacaukan tatanan, padahal mereka hanya menolak berhenti berpikir. Kebenaran tunggal memberi rasa aman, tapi juga membuat manusia malas berpikir. Ketika kita percaya ada satu kebenaran absolut yang tak bisa disentuh, kita berhenti bertanya, berhenti mendengar, dan akhirnya berhenti tumbuh. Disitulah bahaya sesungguhnya. Bukan pada filsafat yang menggugat, tapi pada kepastian yang menutup diri dari keraguan. Karena tanpa keraguan, kebenaran berubah menjadi dogma, dan dogma pada akhirnya lebih memenjarakan daripada membimbing. Filsafat tidak menyuruh kita menolak semua kebenaran, tapi mengajarkan untuk menyadari bahwa setiap kebenaran punya konteks. Deleuze kesadaran kritis, kemampuan melihat lapisan di balik setiap klaim, memahami bahwa sesuatu bisa benar dari satu sisi tapi salah dari sisi lain. Kesadaran semacam ini membuat manusia lebih bijak karena ia tahu bahwa memahami dunia bukan soal mencari jawaban akhir, melainkan terus memperluas cara pandang. Mungkin inilah alasan kenapa filsafat sering dianggap mengganggu. Ia tidak menawarkan kenyamanan, tapi kejujuran. Ia tidak memberi kita jawaban yang rapi, tapi keberanian untuk hidup di antara keraguan. Dan meski terdengar melelahkan, disitulah justru letak kemerdekaan berpikir. Ketika kita berhenti mencari kebenaran yang tunggal dan mulai belajar memahami bahwa dunia dan manusia selalu penuh kemungkinan. Kalau filsafat adalah keberanian untuk bertanya, maka humaniora adalah cara manusia menjawab pertanyaan itu dengan rasa. Filsafat berbicara lewat argumen dan logika, sementara humaniora menanggapinya lewat kisah, warna, nada, dan sejarah hidup manusia itu sendiri. Ia adalah wilayah di mana pemikiran bertemu dengan perasaan, tempat logika dan emosi berdialog tanpa saling meniadakan. Humaniora mencakup seni, sastra dan sejarah, tiga hal yang pada dasarnya adalah catatan tentang manusia. Seni menggambarkan bagaimana kita merasakan dunia. Sastra menuliskan bagaimana kita memaknainya. Sejarah mencatat bagaimana kita mengulang atau belajar darinya. Semua cabang itu berakar pada semangat yang sama dengan filsafat. Keinginan untuk memahami siapa kita, mengapa kita bertindak, dan apa makna di balik segala hal yang kita lakukan. Lihat saja seni. Seorang pelukis mungkin tidak menulis risalah tentang eksistensi, tapi tiap goresannya adalah bentuk perenungan tentang keberadaan. Lukisan-lukisan Van Gogh, misalnya, bukan sekadar permainan warna, tapi luapan pencarian makna hidup dalam kesunyian dan kegelisahan.
Yeats tanya lewat kanvas, bukan lewat kata. Tapi pertanyaannya sama dalamnya dengan para filsuf yang menulis tentang jiwa manusia. Sastra pun begitu. Ketika Dostoyevsky menulis Crime and Punishment atau Pramoedia menulis Bumi Manusia, mereka sebenarnya sedang melakukan refleksi filosofis. Mereka menggugat moralitas, keadilan, dan kebebasan dengan cara yang lebih manusiawi. Lewat kisah, sastra membuat filsafat terasa hidup. Ia menunjukkan bahwa ide bukan hanya bahan diskusi, tapi denyut yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada sejarah. Banyak orang mengira sejarah hanya tentang tanggal dan peristiwa. Padahal sejatinya sejarah adalah filsafat dalam bentuk pengalaman kolektif. Dia menanyakan hal-hal yang sama. Mengapa kita mengulang kesalahan yang sama? Apa yang membuat kekuasaan begitu menggoda? Apakah manusia benar-benar belajar dari masa lalu? Sejarah mengingatkan kita bahwa ide tanpa tindakan hanyalah wacana, dan tindakan tanpa refleksi hanyalah pengulangan tanpa arah. Humaniora pada akhirnya, dunia adalah wajah manusia yang sedang berpikir, tapi dengan cara yang lebih halus dan emosional. Ia membuat kita gelisah, karena ia memaksa kita melihat diri sendiri dari luar, lewat karya, cerita, dan jejak yang kita tinggalkan. Dan mungkin kegelisahan itu justru penting, sebab manusia yang tak pernah gelisah adalah manusia yang berhenti tumbuh. Di titik inilah, filsafat dan humaniora saling melengkapi. Filsafat memberi kerangka berpikir, humaniora memberi jiwa. Filsafat menyalakan api pengetahuan, sementara humaniora memastikan api itu tetap hangat, bukan membakar. Bersama-sama, keduanya membuat kita sadar bahwa memahami manusia bukan soal menemukan definisi, tapi merayakan kompleksitasnya. Karena di balik setiap ide besar, selalu ada satu hal yang sama, keinginan untuk memahami arti menjadi manusia seutuhnya. Kita hidup di zaman yang katanya serba bebas, era media sosial, keterbukaan informasi, dan kebebasan berekspresi. Tapi anehnya, di tengah semua kebebasan itu, berpikir kritis masih terasa berbahaya. Dunia modern mungkin tak lagi membakar para filsuf di alun-alun kota, tapi ia punya cara yang lebih halus untuk membungkam pikiran, dengan kebisingan, kesibukan, dan banjir informasi yang menenggelamkan refleksi. Kini, bukan dogma agama atau kekuasaan kerajaan yang menakuti manusia berpikir, melainkan kenyamanan. Kita lebih suka jawaban cepat daripada pertanyaan panjang. Kita senang ikut arus opini daripada menelusuri kebenaran sendiri. Di media sosial misalnya, keberanian berpikir berbeda sering dibalas dengan cibiran, bukan dialog. Orang lebih takut dibenci daripada salah, lebih memilih diam daripada dianggap aneh. Itu akhirnya kita menciptakan dunia yang ramai, tapi dangkal, penuh kata, tapi miskin makna. Padahal filsafat dan pikiran kritis tidak menuntut kita jadi paling benar, hanya mengajak kita tidak berhenti berpikir. Tapi masyarakat modern, dengan ritme hidupnya yang cepat, sering menganggap refleksi sebagai kemewahan. Kita sibuk bekerja, berkompetisi, mengonsumsi informasi tanpa benar-benar mencernanya. Semua harus praktis, efisien, instan, bahkan pikiran pun diharapkan punya hasil akhir yang jelas. Dalam logika seperti itu, keraguan dianggap kelemahan, dan berpikir terlalu dalam disebut drama. Ironisnya, kemajuan teknologi yang seharusnya memperluas wawasan, justru kadang mempersempitnya. Algoritma hanya menampilkan hal yang kita sukai, menciptakan gelembung nyaman tempat kita merasa selalu benar. Filsafat di sisi lain justru memaksa kita menatap hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Ia mengajak kita keluar dari gelembung itu, menghadapi ketidakpastian dan menantang diri sendiri. Dan itulah sebabnya, di dunia yang serba cepat dan serba mudah, berpikir kritis terasa seperti gangguan. Masyarakat modern sering lupa bahwa kemajuan tanpa kesadaran hanya akan menciptakan bentuk baru dari kebodohan. Kita punya teknologi canggih, tapi kehilangan arah moral. Kita punya akses informasi tanpa batas, tapi miskin kedalaman makna. Dunia berubah cepat, tapi manusia di dalamnya sering berhenti bertanya, untuk apa semua ini? Filsafat dan pikiran kritis tidak bisa menjanjikan ketenangan, tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih penting, kejernihan. Ia mengingatkan bahwa berpikir bukan ancaman, melainkan bentuk tertinggi dari tanggung jawab sebagai manusia. Dunia mungkin takut pada pemikiran kritis karena ia membongkar kepalsuan,
menolak kepura-puraan, dan memaksa kita jujur pada diri sendiri. Tapi justru di sanalah harapan berada. Karena selama masih ada satu orang yang berani bertanya, di tengah keramaian yang sibuk menjawab, dunia masih punya peluang untuk sadar bahwa berpikir adalah bentuk keberanian yang paling manusiawi. Sejak dulu, filsafat selalu dicap berbahaya. Tapi berbahaya bagi siapa sebenarnya? Bukan bagi manusia yang ingin tumbuh, melainkan bagi mereka yang ingin dunia tetap diam. Filsafat mengguncang, bukan dengan teriakan tapi dengan pertanyaan. Dia tidak mengangkat senjata tapi menggetarkan fondasi keyakinan yang terlalu mapan. Bahayanya bukan karena ia menghancurkan, tapi karena ia membangunkan manusia dari tidur panjang dalam kepastian palsu. Setiap kali sejarah mencatat perubahan besar, di baliknya selalu ada percikan pemikiran yang dianggap tidak pantas. Ide-ide berbahaya seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia awalnya hanyalah gagasan filosofis. Bahan diskusi di ruang sempit antara para pemikir yang berani bermimpi lain. Tapi dari sanalah lahir revolusi. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah muncul pergerakan yang mengubah wajah dunia. Bahaya filsafat terletak pada kemampuannya membuat orang sadar. Dan kesadaran adalah hal yang paling menakutkan bagi sistem yang bergantung pada kepatuhan. Namun, bahaya itu justru yang membuat manusia tetap manusia. Karena tanpa keberanian untuk mempertanyakan, kita akan hidup seperti mesin, efisien, patuh, tapi kosong. Filsafat menolak itu. Ia memaksa kita berhenti sejenak di tengah rutinitas, menatap hidup dari jarak tertentu dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku lakukan? Pertanyaan itu sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Dari cara kita bekerja, mencinta, hingga memandang kehidupan. Itulah kenapa filsafat bukan sekadar disiplin akademik, tapi bentuk perlawanan halus terhadap absurditas hidup. Bahaya filsafat juga terletak pada sifatnya yang tidak bisa dikontrol. Sekali seseorang mulai berpikir kritis, ia tak bisa dikembalikan ke masa sebelum sadar. Ia akan melihat hal-hal yang dulu dianggap wajar, kini tampak ganjil. Yang dulu dianggap benar kini terasa janggal. Inilah momen di mana filsafat menjadi penyelamat. Bukan dengan memberi jawaban, tapi dengan memberi kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak harus mengikuti pola yang diwariskan, bahwa moralitas bukan sekadar aturan, dan bahwa kebenaran tidak tunggal. Dunia sering menganggap bahaya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tapi kadang bahaya justru menyelamatkan kita dari stagnasi. Seperti api yang bisa membakar tapi juga memberi hangat. Filsafat mengandung risiko, sekaligus harapan. Ia membuat kita gelisah tapi juga hidup. Ia meruntuhkan kenyamanan tapi membangun kebebasan. Tanpa bahaya filsafat, manusia akan tenggelam dalam rutinitas tanpa refleksi. Sibuk, tapi tak pernah benar-benar hidup. Jadi ya, filsafat memang berbahaya. Tapi justru karena itulah ia penting. Ia tidak akan menyelamatkan manusia dari penderitaan, melainkan dari ketidaksadaran. Ia tidak menjanjikan jawaban, tapi menawarkan cara untuk terus mencari. Dengan jujur, dengan sadar, dan dengan berani. Dan di dunia yang semakin takut berpikir, keberanian semacam itu adalah bentuk keselamatan yang paling langka. Pada akhirnya, filsafat bukan sekadar kumpulan teori rumit di rak buku berdebu, bukan juga obrolan berat di ruang kuliah yang membuat dahi berkerut. Ia adalah nyala kecil yang sudah ada dalam diri manusia sejak pertama kali kita menatap langit malam dan bertanya, siapa aku? Atau kenapa aku di sini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu yang lahir dari rasa ingin tahu dan kegelisahan adalah bentuk paling murni dari filsafat. Filsafat hidup dalam setiap manusia, meski kita tidak selalu menyadarinya. Ia muncul ketika kita merenung di tengah malam, merasa hampa di tengah kesuksesan, atau bingung mencari makna dari kehilangan. Ia hadir ketika kita mempertanyakan hal-hal yang orang lain anggap sepele, tentang kebaikan, keadilan, cinta, atau bahkan kebahagiaan. Itulah keindahan sekaligus bahaya filsafat. Ia selalu ada, menuntut kita untuk berpikir, untuk tidak puas, untuk terus bertanya. Dunia boleh berubah. Teknologi makin canggih, hidup makin cepat, informasi datang tanpa henti, tapi naluri untuk berpikir tidak pernah padam. Bahkan ketika semua orang memilih diam,
masih ada bagian kecil dalam diri manusia yang ingin tahu, yang menolak untuk sekadar menerima. Disitulah api filsafat terus hidup, tidak di perpustakaan, bukan di ruang akademik, melainkan di dalam kesadaran manusia yang terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya sendiri. Filsafat tidak menjanjikan ketenangan, karena berpikir seringkali membuat kita gelisah. Tapi justru dalam kegelisahan itu, manusia menemukan dirinya. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu harus punya jawaban tuntas. Kadang, keberanian untuk terus bertanya jauh lebih penting daripada menemukan kebenaran terakhir. Mungkin itulah sebabnya, meski telah berkali-kali dianggap berbahaya, sediwong kami, bahkan dihapus dari ruang publik, filsafat tak pernah benar-benar mati. Yuri adalah sebuah seri bara kecil yang selalu menemukan cara untuk menyala lagi. Di masa ketika manusia berhenti berpikir, selalu akan lahir seseorang yang berani bertanya. Di tengah kebisingan dunia modern, selalu akan ada yang memilih untuk merenung. Dan selama manusia masih memiliki kesadaran, selama masih ada rasa ingin tahu yang tulus, api filsafat akan tetap hidup, membakar kebodohan, menerangi kegelapan. Jadi penjaga warisi tetap menjadi manusia. Karena pada akhirnya, filsafat bukan sekadar seni berpikir. Ia adalah napas kesadaran yang menjaga agar hidup tidak kehilangan makna. Ia adalah nyala yang tak pernah padam, yang terus berbisik lembut di dalam diri kita. Beranilah berpikir. Filsafat itu bukan cuma tentang teori berat atau nama-nama besar dari masa lalu. Jodil fashion nelevis walambi ke manusia deng. Dorongan untuk terus bertanya, berpikir dan memahami makna hidup. Dari Sokrates sampai zaman modern, filsafat selalu dianggap berbahaya karena ia menantang kepastian dan membongkar ilusi kebenaran tunggal. Tapi justru dari bahaya itulah manusia diselamatkan. Dari kebodohan, dari kepatuhan buta, dari hidup tanpa kesadaran. Selama manusia masih berani berpikir dan bertanya mengapa, api filsafat akan terus menyala, menjadi cahaya kecil yang menuntun kita agar tetap manusiawi di dunia yang serba cepat dan bising. Kalau kamu suka bahasan seperti ini tentang filsafat, sejarah, dan makna di balik kehidupan modern, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan ikut ngobrol bareng kami. Karena di sini kita nggak cuma bicara, tapi belajar berpikir lebih dalam.